Salam jas merah, ketemu lagi sama Searpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi sejarah SMA kelas 11 dengan topik upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan nanti dengan penjelasan ini anak-anak kami bisa memahami bagaimana sejarah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Jadi saya minta supaya disimak video ini. Oke, baik. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di materi ini. Yang pertama, tentu anak-anak kami nanti mampu menganalisis perjuangan melalui bersenjata dan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu nanti ada dua, dengan angkat senjata, dan yang kedua adalah melalui diplomasi atau perjanjian. Kemudian yang kedua, tentu anak-anak kami mampu menganalisis bagaimana peran PBB dalam usaha perang menghentikan perang kemerdekaan di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk materi. Baik, di sini saya jelaskan dulu konsep materi kita. Yang pertama, dampak kedatangan Sekutu dan Nica atau AFNE. Nah, perlu anak-anak kami pahami, setelah kita proklamasi 17 Agustus 1945, Sekutu Inggris dan juga Nica itu datang mendarat di Indonesia 1 bulan setelah kita merdeka. Dengan tujuan apa? Perlu kalian pahami, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, semua bekas jajahan Jepang itu kan diawasi oleh Sekutu. Oleh sebab itu, maka Sekutu mengutus Inggris ke Indonesia ataupun Asia Tenggara. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bahwa Sekutu Inggris ini memboncengi si Nica. Nah, bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan mereka? Tentu menolak. Nah, dan Indonesia sangat trauma pada saat itu karena dengan kedatangan Sekutu atau orang Barat. Nah, jadi atas dasar itu kedatangan mereka, maka terjadilah pertempuran di berbagai daerah-daerah di Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia topik kita ya. Nah, misalnya yang pertama terjadi pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, Ambarawa, Medan Area, Mergadana Bali, dan di beberapa daerah di Indonesia lainnya. Nah, muncul pertanyaan bagaimana kemudian pertempuran-pertempuran dahsyat ini dihentikan atau selesai. Nah, disitulah muncul nanti perjanjian Linggajati, ya, perjanjian Linggajati. Adapun nanti yang menggagas perjanjian Linggajati ini Inggris. Ternyata Inggris sangat heran kenapa Indonesia itu tidak mau menyerah dan tidak mau mengalah kepada Sekutu. Nah, maka Inggris kemudian mengalah dan menggagas berdirinya sebuah perundingan namanya Perundingan Linggajati. Nah, tetapi perundingan Linggajati ini, anak-anakku sekalian, ini gagal. Kenapa? Dilihat dari isinya bahwa Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, Madura sebagai wilayah Indonesia. Nah, tentu kita tidak mau. Nah, oleh sebab itu perundingan Linggajati ini gagal, maka muncullah pertempuran kembali. Nama pertempuran itu sering disebut dengan istilah agresi militer Belanda I. Nah, agresi militer Belanda I ini dihentikan atau selesai setelah adanya perundingan yang kedua. Ini sudah digagas oleh Amerika Serikat, ya. Nah, perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal Amerika Serikat bernama United States Renville. Atas dasar itulah makanya dikatakan perjanjian ini adalah perjanjian Renville. Nah, apa isi perjanjian Renville? Perjanjian Renville ini mengakui kedaulatan Indonesia atas sebagian Sumatera, sebagian Banten, dan juga sebagian Yogyakarta. Nah, dilihat dari isi perjanjian tersebut, tentu itu sangat merugikan rakyat Indonesia juga. Nah, maka perundingan Renville ini juga gagal. Nah, setelah perundingan Renville gagal, maka terjadi lagi pertempuran. Nama pertempuran itulah yang disebut dengan agresi militer Belanda II. Nah, jadi di agresi militer Belanda II ini, disinilah nanti Belanda itu langsung menyerang ibu kota kita, yaitu Yogyakarta. Ya, nah disinilah dia diserang. Kemudian agresi militer Belanda II dihentikan dengan lahirnya perjanjian Romroyen. Dikatakan perjanjian Romroyen karena ini adalah perwakilan dari Rom, itu Muhammad Rom dari Indonesia, Royen dari Belanda. Nah, isinya adalah menghentikan tembak menembak dengan Belanda. Kemudian yang kedua akan dipersiapkan perundingan besar langsung di meja Mahkamah Internasional, yaitu di kota Den Haag, Belanda. Itulah yang disebut dengan perjanjian KMB. Nah, di perjanjian KMB inilah sebenarnya nanti Belanda mengakui kemerdekaan kita secara sah. Tepatnya tanggal 27 Desember 1949. Nah, saya rasa inilah peta konsep yang
harus anak-anak kami pahami sebenarnya ya. Nah, kenapa ini saya terangkan dari awal tadi? Nah, inilah konsep sebenarnya satu bab dia. Nah, jadi kalau Anda memahami ini, maka kronologi sejarah itu pasti dapat ya. Nah, yang pertama tadi adalah terjadinya pertempuran di berbagai daerah, kemudian adanya lahirnya perundingan Liga Jati, dilanjut dengan AMB 1, kemudian muncul Renpil, kemudian perang lagi AMB 2, kemudian muncul Romrowen, kemudian lahirlah KMB. Nah, inilah yang akan kita bahas. Cuman untuk pertemuan ini saya masih membahas yang namanya pertempuran-pertempuran. Nah, jadi agresi militer Belanda dan diplomasi itu akan kita bahas di kegiatan belajar kedua atau pertemuan kedua nantinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, Sekutu masuk ke Indonesia itu tanggal 27 September 1945 dengan membentuk AFNE, Elite Force of the Netherlands East Indies. Nah, oke, supaya lebih paham lagi, boleh kalian perhatikan ini dia struktur organisasi pasukan sekutu yang datang. Jadi kalau yang diutus ke mengawasi Asia Tenggara, nah itu namanya nama komandonya ya, itu dipimpin langsung oleh Lord Mountbatten ya. Nah, tetapi khusus ke Indonesia dibentuklah ini AFNE. Nah, dipimpin oleh Sir Philip Christison. Nah, kemudian Indonesia itu dibagi lagi menjadi 3 divisi. Divisi kelima itu Jawa Timur, divisi 23 itu Jawa Barat, 26 Sumatera. Nah, ini lengkap dengan nama-nama pimpinannya ya. Oke, kita next. Sebenarnya apa tugas AFNE? Kenapa sekutu kemudian diutus ke Indonesia? Tugasnya tentu yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Nah, yang kedua adalah membebaskan orang-orang sekutu atau yang ditawan Jepang atau para interniran istilahnya ya. Nah, kemudian melucuti senjata pasukan Jepang yang masih ada di Indonesia dan juga memulangkan ke negaranya. Kemudian menegakkan dan menciptakan suasana aman atau perdamaian karena Perang Dunia Kedua sudah selesai. Nah, yang terakhir yaitu menghimpun keterangan mengenai penjahat perang, kemudian ditangkap dan jadi lingan. Nah, inilah sebenarnya tugas daripada AFNE itu. Namun yang menjadi permasalahan anak-anakku sekalian, bahwa tugas ini tidak benar dijalankan oleh sekutu. Malah Inggris berjanji kepada Belanda akan membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Nah, di situ letak permasalahannya. Maka kita harus bertempur mempertahankan kemerdekaan kita, anak-anakku sekalian ya. Nah, kita lanjut. Upaya Belanda menguasai kembali Indonesia. Nah, ini dia, Nica. Bagaimana kebijakan awal Belanda di Indonesia setelah mereka mendarat? Van Mook itu langsung mendirikan yang namanya negara boneka. Negara boneka itu artinya ada negara di dalam negara. Artinya Indonesia itu dibagi menjadi beberapa negara. Tujuannya adalah supaya kita terpecah belah ya. Nah, dengan terpecah belahnya Indonesia nanti maka akan dapat mempersempit wilayah kekuasaan RI, kemudian Belanda lebih cepat mengepung kedudukan pemerintahan Republik Indonesia. Artinya Belanda tidak mau berdiri yang namanya pemerintahan Indonesia ya. Nah, saya rasa itu tujuan daripada pembentukan negara boneka. Contoh-contoh negara boneka itu, nah ini dia, bisa kalian baca saja ya. Nah, siapa yang ditunjuk menjadi wali negaranya, lengkap ada di sini. Oke, saya next. Peta kekuasaan Belanda, ini kalian bisa baca saja nanti di sini sudah ada warna ini adalah Republik Indonesia. Nah, ini dia. Kemudian ini kenapa? Ini nanti yang putih ini adalah ke Inggris ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah pusat-pusat pertempuran di berbagai daerah di Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan kita. Tanya pertempuran Medan Area, kita lihat itu ya. Kemudian tadi Bandung Lautan Api ya. Ini Bandung Lautan Api, yang ini adalah Palagan Ambarawa, yang ini nanti pertempuran 10 November, terus Margarana Bali. Nah, oke, kita next. Kita bahas dulu satu persatu secara ringkas ya. Yang pertama pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini terjadi 10 November 1945 puncaknya ya. Nah, pimpinan AFNE itu ada namanya Awis Malawi. Dari Surabaya itu dipimpin oleh Bung Tomo dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Apa penyebab langsung daripada terjadinya pertempuran Surabaya atau pertempuran habis-habisan ini? Penyebabnya itu anakku sekalian karena adanya ultimatum dari sekutu agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Nah, senjata mana? Senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Karena Indonesia sudah memiliki senjata pada masa pendudukan Jepang. Sudah tahu menggunakannya? Sudah. Itulah dampak positif kita pernah dijajah oleh Jepang, kita dilatih oleh militer gitu ya. Nah, kemudian selain itu, terbunuhnya Awis Malawi oleh arek-arek Surabaya. Nah, jadi setelah Awis Malawi itu terbunuh, maka Inggris sangat marah. Nah, mereka mengeluarkan ultimatum terakhir, siapa yang membunuh daripada kawan mereka itu harus mengaku paling lambat tanggal 10 November. Nah, ternyata dia ada yang mengaku. Nah, disitulah Belanda atau sekutu tidak main-main langsung melakukan
penyerangan terhadap kota Surabaya. Walaupun seperti itu, Bung Tomo langsung meningkatkan rasa nasionalisme daripada rakyat Surabaya untuk tetap melakukan perlawanan. Nah, seperti itulah anak-anakku sekalian perjuangan para pahlawan kita. Nah, oleh sebab itu dalam pertempuran ini sangat banyak para pahlawan kita itu gugur. Maka oleh sebab itu setiap tanggal ini anakku, dari generasi ke generasi, Indonesia harus menghormat ke bendera, mengingat mengenang pertempuran ini yang disebut dengan Hari Pahlawan. Oke, jadi itu ya. Kemudian yang kedua, pertempuran Ambarawa, ya, Ambarawa atau Palagan. Nah, ini terjadi 12 sampai 15 Desember tahun 45. Apnenya dipimpin Jenderal Betel. Ambarawa sendiri Isdiman, cuman Isdiman ini nanti gugur, dilanjutkan dipimpin oleh Suriman kembali. Apa penyebabnya? Penyebabnya para sekutu membebaskan para tawanan perang secara sepihak kemudian dipersenjatai. Artinya orang-orang Belanda itu dibebaskan dari penjara lalu diberikan senjata oleh mereka. Nah, ini yang membuat curiga rakyat Ambarawa dan melakukan perlawanan ya. Nah, ini dikenang sebagai Hari Infanteri. Kita lanjut anakku sekalian ke Bandung Lautan Api. Ini terjadi 24 Maret 1946 puncaknya ya. Apne itu dipimpin oleh McDonald dan Bandung itu Ana Sution dan Muhammad Toha. Penyebabnya adalah adanya ultimatum dari sekutu agar TRI segera mengosongkan kota Bandung. Jadi sebenarnya dikatakan Bandung Lautan Api karena kota Bandung itu dibakar. Siapa yang membakar? Bukan Belanda, tapi tentara kita sendiri yang membakar. Kenapa? Karena sebelum TRI kita mengosongkan kota Bandung, terlebih dahulu TRI kita itu membakar semua gedung-gedung yang ada di sana. Dengan tujuan apa? Supaya itu gedung-gedung itu jangan dimanfaatkan oleh Belanda sebagai markas militer. Nah, itu tujuannya. Maka itulah yang disebut dengan Bandung Lautan Api ya. Nah, oke. Kita lanjut ke Bali, Perang Margarana Bali. Nah, ini sering disebut dengan Perang Puputan, Perang habis-habisan ya. Nah, Bali ini dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai sendiri. Penyebabnya di mana Gusti Ngurah Rai ini menolak tawaran sekutu untuk bekerjasama dengan Belanda. Nah, Gusti Ngurah Rai pada saat itu gugur dalam pertempuran. Kita masuk ke Medan Area. Nah, Medan Area itu adalah wilayah kita. Nah, jadi pertama sekali sekutu mendarat koloni Medan itu jalan listrik sekarang ya, jalan listrik. Nah, APNE ini dipimpin langsung oleh Ted Kelly, dari Medan itu Ahmad Hussein dan juga Muhammad Hasan ya. Penyebabnya apa? Belanda itu memasang patok atau batas-batas wilayah di Medan atau dikenal dengan istilah Medan Area ya. Nah, artinya Belanda itu menarik batas, yang mana batas Indonesia, yang mana batas Belanda. Jadi kota Medan yang sekarang itu dijadikan jadi milik Belanda pada saat itu. Itu yang membuat rakyat Medan marah gitu ya. Ditambah lagi terjadi penghinaan di hotel ya. Di Hotel The Boer itu ada penghinaan terhadap lencana Republik Indonesia. Nah, itu yang membuat anak-anak Medan itu sangat marah. Kemudian Belanda menyerang markas atau menyerang pusat gubernur kita ya, kantor gubernur di dekat Pancing sekarang, dekat Unimed ya, kantor gubernur yang lama. Jadi itu dulu langsung dipindahkanlah itu ke Siantar. Nah, jadi setelah dipindahkan ke Siantar, kemudian orang Siantar itu mengetahui bahwa Belanda sudah mendarat. Nah, anak Siantar pun naik ke Medan, ya, Siantarmen naik ke Medan, semua tebing tinggi naik untuk melakukan apa? Untuk melakukan pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area sendiri nanti selesai di Brastagi, anak-anakku sekalian, ya. Nah, kita lanjut. Pertempuran Medan Area ini meluas hingga tebing tinggi. Oke, sudah tadi. Nah, lalu bagaimana respon sekutu terhadap perlawanan rakyat Indonesia? Nah, tentu sekutu ini kemudian heran ya melihat perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, maka nantinya muncullah perundingan-perundingan yang saya katakan di awal tadi, yaitu perjanjian Linggajati cuman gagal, dilanjutkan perjanjian Renville. Saya ulangi, adanya perjanjian Linggajati tapi gagal, maka terjadilah nanti AMB 1, kemudian dilanjutkan oleh perjanjian Renville, gagal juga, maka terjadi AMB 2, yang ketiga muncul perjanjian Romroyen, ya, kemudian KMB. Nah, saya rasa itu anak-anakku sekalian, bagaimana proses perundingan tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan di kegiatan belajar kedua ya, di pertemuan yang kedua. Nah, ini dulu kalian pahami. Ya, ini dulu kalian pahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh nanti
sampaikan di classroom kita ataupun langsung di chat share-nya ya. Nah, saya rasa itu. Sampai ketemulah di materi berikutnya. Oke, sekian ya. Sampai ketemu di materi berikutnya.